Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Yusufinata dari kelas D3 RPLA 4401 dengan NIM 670201046. Nah, jadi di sini kita ada jurnal ke-9 yaitu hashing dan mapping. Jadi tugas kita itu membuat sebuah program yang nantinya kita itu dapat menyimpan data mahasiswa. Ini kita garis bawah dulu ya, data mahasiswa. Nah, yang menjadi key-nya karena map itu kan kita memerlukan sebuah key untuk melakukan sebuah count. Nah, jadi key dari data mahasiswa itu adalah NIM, kelas, dan juga nama mahasiswa. Nah, sementara value yang disimpan itu adalah nilainya. Nah, jadi program ini kita juga harus bisa menambahkan dan juga menghapus si mahasiswa itu. Lalu kita juga harus bisa menyimpan nilainya serta menampilkan seluruh data serta rata-rata dari keseluruhan nilai. Nah, jadi di sini saya sudah memiliki codingan yang sudah saya buat. Nah, jadi saya jelaskan satu-satu terlebih dahulu mulai dari ini ya. Hash mapnya dulu di bagian countnya si count MHS ini. Nah, jadi di sini saya memanggil konstruktor dan juga getter. Nantinya itu digunakan untuk mengambil data. Nah, getter yang saya ambil di sini adalah si nama dan ini konstruktor yang sudah saya buat. Nah, lalu saya melakukan override yang itu kita return name-nya, kelasnya, namanya. Hal ini kita lakukan untuk melakukan pencetakan data di sisi main nantinya. Nah, lalu di sini ada hashcode. Hashcode ini tuh nantinya akan melakukan counting kepada NIM, kelas, dan nama. Jadi berupa data hash nantinya sih sebenarnya. Nah, nanti kita bisa melihat data hash yang dimaksud itu kalau kita lakukan komentar di sini sih. Nah, namun saya tidak melakukan hal itu karena kita di sini bertujuan untuk menyelesaikan soal yang sudah ada pada jurnal 9. Nah, lalu di sini boolean equals. Ini tuh adalah pembandingan objek satu pada objek lainnya. Nah, jadi di sini itu nantinya akan dilakukan perbandingan nilai. Nah, nilai yang dibanding itu di sini yang menjadi besaran itu NIM. Nah, lalu di sini saya ada melakukan perhitungan kepada nilai rata-rata karena di bagian soal kita itu kan diminta juga untuk menampilkan nilai rata-ratanya. Nah, jadi di sini saya membuat sebuah fungsi untuk melakukan perhitungan kepada nilai rata-rata dengan float sebagai parameternya. Kenapa float? Karena begini, rata-rata itu mayoritas menggunakan koma. Ada sih yang dia itu nilainya sempurna, tidak ada komanya. Tapi kebanyakan data nilai rata-rata itu menggunakan koma. Nah, lalu saya di sini memanggil float hasil. Fungsinya ialah melakukan deklarasi umum agar nantinya kita dapat melakukan pencetakan di bawahnya. Nah, lalu saya melakukan for each yang mana untuk mengeluarkan data yang sudah ada pada parameter data. Nah, lalu saya tidak langsung mengeluarkan di sini, tapi saya memanggil lagi float di bawahnya untuk melakukan perbandingan seluruh isi data yang ada di dalam. Nah, dengan dibagi panjang si data. Kenapa hal itu terjadi? Karena begini, nilai rata-rata itu adalah jumlah keseluruhan data dibagi banyak data. Nah, makanya di sini saya memanggil data.length. Nah, lalu di sini saya baru melakukan pencetakan nilai rata-rata dari keseluruhan mahasiswanya. Nah, kalau kita lihat di sisi mainnya, nah di sini itu di atas saya melakukan importing kepada utilities hash dan juga map. Nah, ini itu karena kita akan melakukan pemanggilan kepada utilities yang ada terdapat pada map dan hash mapnya.
Nah, lalu di sini ada hashmap con MHS yang itu tuh diambil dari file si con MHS. Nah, lalu di sini formatnya dimasukkan integer. Nah, ada subclassnya yaitu con, lalu kita panggil new hashmap. Nah, lalu datanya saya masukkan sebagai berikut. Mahasiswa 1 NIM-nya ini kelasnya 01 dengan nama Maisyazid. Nah, mahasiswa 2 NIM-nya ini kelasnya sama 01 Wanda Preningnum sebagai namanya. Lalu ada mahasiswa ketiga yaitu NIM-nya ini kelasnya 01 juga dan nama saya Arif Yusuf Winata. Nah, lalu di count yang keempat ada NIM-nya ini 01 namanya Zakiatun. Nah, jadi sebelum itu saya akan memberitahu terlebih dahulu bahwa nantinya kita akan meremove mahasiswa keempat karena berhubung ini tuh sebenarnya nggak ada dan data yang saya gunakan di sini tuh data asli dan ini saya gunakan data dummy bertujuan untuk gimana sih caranya untuk menghilangkan data yang di sini. Nah, begitu. Lalu saya panggil put untuk memasukkan nilai yang ingin saya hitung. Nilai di sini mahasiswa 1 berupa 98, 94, 92 dan 50. Lalu saya masukkan ke dalam array. Nah, kenapa dimasukkan ke dalam array? Supaya nantinya data ini dijadikan satu, lalu akan dibagi di pada sisi si con MHS tadi. Nah, lalu di sini kita mulai cetak satu-satu, yaitu dari sisi list data nilai mahasiswanya keseluruhannya kita cetak. Nah, byte urut pertama ini tuh maksudnya saya ingin melakukan urutan. Jadi nantinya itu akan ada 1 2 3 baru di sebelahnya itu datanya. Nah, baru di sini lakukan for loop menggunakan for each ya. Nah, supaya kita bisa mengeluarkan setiap entry yang ada di dalam si ini con MHS nih. Nah, lalu kita keluarkan, kita ambil key-nya dan kita ambil value-nya. Value itu nantinya didapatnya dari sini sih, seharusnya. Tapi saya tidak yakin juga sih. Tapi kalau melihat dari nilainya, iya diambil dari sini. Nah, lalu ada pembatas jarak dan pembatas jarak. Nah, lalu kita si rata-ratanya. Nah, jadi array nilai ini tadi kan diambil dari sini tuh. Nah, dia akan masuk ke si rata-rata yang ada di con MHS. Nah, baru nanti akan dikeluarkan seperti itu. Nah, lalu kita akan melakukan remove pada mahasiswa keempat yaitu Zakiatun. Karena berhubung kan data yang saya gunakan itu Zakiatun data dummy. Jadi saya ingin menghilangkan nama si Zakiatun itu agar tidak masuk ke dalam data saya yang ingin saya hitung gitu. Nah, lalu pada urutan kedua, di sini adalah nilai yang sudah dikeluarkan si Zakiatunnya. Ini tuh sebenarnya pembanding aja sih dari yang ini sama yang ini. Jadi kelihatan gitu, oh Zakiatunnya udah keluar gitu. Nah, lalu kita selesaikan si programnya. Jadi ini program selesai, ini pembatas saja. Nah, oke, jadi kalau saya jalankan, maka akan keluar nilai seperti ini. List data nilai mahasiswa. Yang pertama itu adalah NIM 6762010046. Itu NIM saya. Nilainya ini. Kalau nggak salah sih yang saya ingat ya, tadi kan kita menggunakan countingnya itu menggunakan NIM. Makanya NIM yang tertinggi itu di atas gitu. Lalu kita keluarkan data yang ini dan juga kita hitung keseluruhan rata-rata dari ini 1, 2, 3, 4. Nah, nanti itu kan udah kita jumlahin semua. Nah, baru kita bagi tuh sama banyak datanya. Nah, lalu kita keluarin tuh si Zakiatun seperti tadi saya bilang. Nah, maka di data selanjutnya Zakiatunnya udah nggak ada dan programnya pun selesai. Maka yang ini study case yang jurnal 9 ini sudah selesai kita kerjakan. Mungkin itu saja yang biasa saya sampaikan pada kali ini.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.